Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Anggrayani, mahasiswi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Subang dengan nomor pokok mahasiswa D1A2000018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resum buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Tjarda, SSH, MH. Adapun resum yang akan saya sampaikan adalah sebagai berikut. Pada bab 1 dijelaskan orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Bahasan pertama untuk bab ini menjelaskan latar belakang pendidikan kewarganegaraan yang dipengaruhi perubahan dari masa ke masa. Selanjutnya dijelaskan dinamika internal yang dipengaruhi faktor eksternal dan internal. Untuk pembahasan terakhir pada bab ini menjelaskan tujuan pendidikan kewarganegaraan seperti yang terkandung dalam pasal 31 ayat 3 UUD 1945, yaitu mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Pada bab 2 dijelaskan mengenai memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Pada bahasan pertama dijelaskan proses berbangsa dan bernegara di dalamnya mencangkup asal-usul bangsa Indonesia dimulai dari nenek moyang bangsa Indonesia. Untuk pembahasan selanjutnya dijelaskan identitas nasional, tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Selanjutnya dijelaskan Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Dalam pengertian ini dipergunakan sebagai petunjuk hidup di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada kehidupan sehari-hari. Pada bab 3 dijelaskan tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bahasan pertama mencangkup pengertian ideologi, yaitu suatu konsep, gagasan, dan ilmu. Selanjutnya dijelaskan makna ideologi bagi bangsa Indonesia yang tujuannya meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Kemudian bahasan selanjutnya yaitu perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang membandingkan berbagai pandangan dan juga prinsip. Pada bab 4 dijelaskan mengenai memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Dalam isinya, bahasan pertama pada bab ini berisi pengertian negara dan berbagai unsur yang terdapat di dalam negara, hakikat, tujuan, fungsi negara, serta macam-macam bentuk negara. Pembahasan selanjutnya mengenai pengertian konstitusi, peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara, dan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Untuk bab 5 dijelaskan memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Pembahasan pertama memahami negara hukum berisi pengertian dan ciri negara hukum.
Selanjutnya, memahami hak asasi manusia dimulai dari sejarah perkembangan, istilah, dan pengertian hak asasi manusia. Selanjutnya, memahami demokrasi Indonesia mencakup perkembangan, pengertian, dan prinsip dari demokrasi itu sendiri. Selanjutnya untuk bab 6 dijelaskan tentang memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Pembahasannya dimulai dari pengertian wawasan Nusantara mencakup landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara. Selanjutnya dijelaskan kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kemudian dijelaskan faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara, unsur dasar wawasan Nusantara, unsur dasar dan penerapan implementasi wawasan Nusantara. Selanjutnya untuk bab 7 yaitu bab terakhir, memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Pada bab ini dijelaskan pengertian ketahanan nasional yang berarti tahan penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mudah menyerah. Selanjutnya dijelaskan pengaruh dan ketahanan nasional berisi pengaruh hak asasi manusia, pengaruh demokrasi, pengaruh lingkungan, ekonomi, politik, dan yang lainnya. Selanjutnya pembahasan terakhir yaitu integrasi nasional dan integrasi nasional Indonesia.